Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayatur Rahma dengan NIM 2341110202178 akan membawakan materi sejarah kebudayaan Islam yang berjudul latar belakang sejarah masuknya Islam di Banyumas. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Agama, terutama yang bersifat samawi, merupakan wahyu dari Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dengan dimensi historis berada pada ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Di masyarakat Jawa itu dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara yang aktivitasnya dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta Karisedinan Banyumas, yaitu Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Wilayah Jawa Tengah bagian barat meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dari sisi bahasanya, misalnya masyarakat memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, Jawa Timur. Dialek yang biasanya disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Kehidupan beragama pada masa Mataram, Islam awal di bawah Raden Sultan berpola dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Raja menentukan agama rakyatnya, arti agama rakyat yang mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep Bintara, atau yang sering disebut dengan raja yang didewakan atau raja yang dianggap sebagai titisan dewa. Dengan konsep ini, agama dan budaya berpusat pada raja. Selanjutnya, bab 2 yaitu potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat sampai selatan Banyumas pra-Islam. Yang pertama ada kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebagai Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran Jawa Timur. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Adipati Wirasaba pada abad ke-15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai ke abad ke-15. Dari Sri Prabu Linggauwastu inilah lahir 4 putra yang salah satu keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut yaitu yang pertama ada Raden Harya Banyak Catra, Raden Harya Banyak Cabur, yang ketiga Raden Harya Banyak Ngampar, yang keempat Raden Renawa Pamangkas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggauwastu, sosok Raden Harya Banyak Catra itu menjadi identitas penting sebagai alat penghubungan silsilah Kadipaten Pasir Luhur. Antara abad 1 sampai 6 sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh. Selain Galuh Purba, nama
Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah yang pertama ada Kerajaan Galuh Rahyang, yang kedua ada Kerajaan Galuh Kalong, yang ketiga ada Kerajaan Gayuh Layen, Kerajaan Gayuh Tanduran, Kerajaan Gayuh Kumara, Kerajaan Gayuh Pataka, Kerajaan Gayuh Nagateguh, dan yang terakhir ada Kerajaan Gayuh Kalingga. Kerajaan Kalingga yang memiliki wilayah selatan, yang menguasai wilayah selatan Gunung Slamet adalah Kerajaan Buddha, di mana salah satu pendirinya yaitu Putra Muharani Sima pada tahun 674 Masehi. Pada tahun 770-an, kekuasaan dinasti Sanjaya runtuh oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Pada tahun 840-an, pamor dinasti Sanjaya bangkit kembali dengan munculnya rakyat Pikatan sebagai raja. Di tahun 840-an, pamor dinasti Sanjaya bangkit kembali dengan munculnya Rakai Pikatan sebagai Raja Medung akibat hasil pernikahannya dengan salah satu putri mahkota dinasti Saindra, yaitu Pramowardhani. Jika dilihat daerah lain, struktur sosial cenderung berpengaruh bahkan oleh struktur sosial pemerintahan kerajaan. Struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu yang pertama cowek itu berbicara dengan suara keras, suara lantang. Yang kedua ada boak, itu berbicara dengan berlagak serius, apa adanya dan humoris. Yang ketiga ada dablongan, itu saya anak-anaknya sendiri mengkritik dan berkelakar. Yang ketiga ada ajiban, yang keempat ada ndobos, yang keenam ada mbayon, dan yang ketujuh ada ndopo. Yang kedua, kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa itu dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Pada masa pra-Islam dan kronologi Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana perhubungan antara masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain. Pola perekonomian masyarakat termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad ke-6, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa yaitu Tarumanegara, Mataram, Majapahit mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara di kawasan seperti di kawasan Asia seperti India dan Cina. Selanjutnya, profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi perdagangan, eksploiter barang, dan penguasa kapal angkut barang. Yang terakhir ada bab terakhir yaitu Islam di Jawa Tengah bagian selatan, kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim yang dibuat atas nama Islam. Gerakan Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai bahan baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Dasar-dasar teologi Wahabi dibangun oleh seorang fanatik yang pada abad ke-18 yaitu Muhammad Ibnu Abd al-Wahhab. Dalam sejarah gerakan Islam
Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Selain itu, mulai berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri ke Indonesia hingga muncul beberapa gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad, dan yang terakhir Jamaah Salafi. Secara geologis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak pada bagian Jawa Tengah. Daerah ini membentang dari perbatasan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dari sebelah timur sampai ke sebelah Sungai Catanduy yang berbatasan dengan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Yang selanjutnya ada Al-Irsyad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang monotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut Yaman yang sering kita sebut dengan kaum Hadrami, sehingga terkandung ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakan. Yang ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Al-Irsyad juga satu-satunya solusi bagi dunia Islam adalah kembali kepada masyarakat Islam yang benar, yaitu kembali pada Al-Quran dan Hadis. Namun, yang terpenting dicatatkan bahwa prinsip pendidikan Al-Irsyad dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorongan menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad. Yang kedua, tren Islam moderat. Indonesia merupakan negeri kaum muslimin moderat. Demikian diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid sejak masa pasca Soeharto. Indonesia sebagai negara muslim terbesar, negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Kemudian dengan demikian Indonesia moderat. Selanjutnya, perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926. Dalam sejarahnya, proses lahirnya NU sendiri bermula pada awal abad ke-20. Dalam kurun waktu tersebut, seorang yang sangat dinamis yang pernah belajar di Mekah, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, mengorganisir Islam tradisionalis dengan dukungan seorang kiai dari Jombang, yaitu Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kerjasama dengan tokoh nasionalis Sutomo dalam sebuah kelompok diskusi bernama Islam Study Club. NU sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di Banyumas. Tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren, santri, dan kiai dalam praktek berpolitik mereka. Pedoman ajaran keagamaan bagi umat Nahdliyin di Banyumas erat kaitannya dengan profesi politik yang ada. Habitus diistilahkan sebagai kesadaran praktis masyarakat NU. Selanjutnya ada perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah. Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas
jumlahnya tidak sebanyak NU. Akan tetapi, jika dilihat dari penguatan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, nampak pesat perkembangannya. Untuk kantor pemerintahan daerah Muhammadiyah Banyumas berada di Jalan Gerilya Barat nomor 320 Tanjung, Purwokerto Selatan dengan nomor 53144. Selanjutnya ada tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat dilepas dari pengaruh para pemikir Barat yang menggagas liberasi Islam. Gerakan mengaruh eksternal daripada perkembangan alami dari dalam tradisi pemikiran Islam. Selanjutnya Islam periode terakhir. Islamisasi Jawa jelas tak berlinear jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai abad ke-19. Kebangkitan gerakan Islam Wahabi yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abdul Wahab pada masa hidup yaitu pada tahun 1903. Selanjutnya ada pendekatan ulama. Gerakan pembaharuan merupakan suatu perkumpulan terstruktur yang mempunyai misi sebagai pembenahan pemahaman, kepercayaan maupun agama untuk menjadikan ke depan lebih baik. Gerakan tersebut sangat berarti esensinya, terutama dalam memperjuangkan dan menyempurnakan agama Islam. Di Indonesia, gerakan pembaharuan bermacam-macam, namun yang paling termasyhur dan terkenal ada dua, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dalam Islam, dikarenakan tipe otoritas ini berbeda di luar dunia kehidupan rutin dan offline sehari-hari, maka ulama dipandang mempunyai kelebihan luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Di samping kelebihan personal, otoritas seorang pemuka agama dan hubungannya akrab dengan anggota masyarakat telah dibentuk oleh seorang pemuka agama dan hubungannya akrab dengan anggota masyarakat telah dibentuk oleh kepedulian dan otoritas pada kepentingan umat beragama. Di samping itu, tokoh agama merupakan sekelompok tertentu dalam masyarakat yang berbeda dengan kebanyakan orang, menjadi elemen yang sangat penting di masyarakat yang mendefinisikan serta menyatakan persetujuan bersama dengan memberi rasa legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara dan kelangsungan hidup masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.